Selamat pagi, Bapak yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penulisan proposal tugas akhir dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tanaman Terbaik yang layak dikonsumsi menggunakan metode multi-atribut utility theory atau bisa disebut MAUT. Latar belakang, tanaman memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan untuk kesehatan kita. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa saja manfaat yang ada pada tumbuhan. Padahal apabila masyarakat dapat mengetahui, mereka bisa menggunakan untuk sebuah ide bisnis ataupun untuk sebuah kebutuhan kehidupan sehari-hari. Perumusan masalah dalam memilih sebuah tanaman, kita harus dapat mengetahui jenis-jenis tanaman apa saja yang layak digunakan, karena ada beberapa jenis tanaman yang bisa digunakan untuk dikonsumsi, tapi ada juga yang tidak bisa untuk dikonsumsi. Agar kita dapat mengetahui jenis apa saja tanaman yang bisa digunakan untuk konsumsi atau layak dikonsumsi, kita harus melakukan sebuah penelitian dan sebuah survei kepada masyarakat yang mengetahui jenis tanaman yang mereka ketahui jenis apa saja sih tanaman yang memiliki manfaat. Dan lanjut, tujuan penelitiannya itu adalah memastikan jenis tanaman yang layak konsumsi serta dapat mengimplementasikan penggunaan metode multi-atribut utility theory dalam menentukan jenis tanaman terbaik dari data-data yang sudah didapatkan. Pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah jenis tanaman yang dilakukan di sini hanya menggunakan 5 jenis tanaman. Jadi agak sedikit bermasalah. Namun kami bisa pastikan bahwa tanaman tersebut itu memiliki manfaatnya. Tinjau pustaka pengambilan keputusan dalam memilih suatu tindakan dalam pemecahan masalah tersebut, diperlukan sebuah tindakan aksi yang ingin akan memberikan solusi terbaik atas sesuatu yang disebut pengambilan keputusan. Tujuan dari keputusan adalah untuk mencapai aksi tertentu yang harus dilakukan. Multi-atribut utility theory. Suatu skema evaluasi akhir Vx dari suatu objek X didefinisikan sebagai bobot yang dijumlahkan dengan suatu nilai yang relevan terhadap nilai dimensinya. Ungkapan yang bisa digunakan untuk menyebutnya adalah nilai utilities. Mau digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0 sampai 1. Dan di sini saya jelaskan bahwa nilai 0 itu adalah pilihan terburuk, 1 nilai yang terbaik. Untuk langkah-langkah dalam menentukan metode MAUT, yaitu pertama, memecahkan sebuah keputusan ke dalam dimensi yang berbeda. Yang kedua itu tentukan bobot relatif pada masing-masing dimensi. Yang ketiga itu daftar semua alternatif. Yang keempat adalah menghitung nilai utility normalisasi matris untuk masing-masing alternatif suatu atribut. Ux sama dengan x kurang xi dibagi xi pangkat plus dikurang xi pangkat min. Yang terakhir adalah kalikan utility dengan bobot untuk menemukan nilai masing-masing alternatif. Metodologi penelitian, studi literatur dan pengumpulan data. Studi literatur dilakukan dengan melakukan kajian data pada sumber jurnal dan artikel terkait metode sistem pendukung keputusan dan lingkungan masyarakat. Perangkat penelitian, yaitu ada hardware dan perangkat lunak. Hardware sendiri adalah laptop dan HP. Perangkat lunaknya adalah sistem operasi Windows 10, web browser, dan kalkulator. Di sini ada sebuah diagram, yaitu memulai sebuah penelitian. Yang kedua adalah studi literatur. Jadi studi literatur sendiri adalah mempelajari sumber-sumber untuk penelitian dan mencari teori pendukung untuk metode yang digunakan dalam mencapai pendekatan teoritis. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan sendiri itu mempelajari kebutuhan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang keempat di sini adalah pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri itu mengumpulkan informasi jenis tanaman yang digunakan untuk penelitian.
Yang keempat adalah penginputan data. Data yang telah diolah dan dikumpulkan diinput ke sebuah metode yang telah ditentukan. Yang kelima adalah pengujian data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diuji untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian. Yang keenam adalah analisis hasil. Jadi bagian analisis hasil itu adalah menentukan apakah sebuah metode menghasilkan hasil yang sesuai dibutuhkan. Jika hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka mereka dapat mengulangi hasil survei. Jadi mereka akan survei kembali jenis hama yang lain lagi, dan jika sudah diproses, apabila bisa, maka metode yang hasil yang didapatkan akan lanjut membuat sebuah kesimpulan. Lanjut lagi hasil kesimpulan. Dalam poin yang terakhir ini itu adalah membuat sebuah kesimpulan dari hasil pengujian metode yang telah dilakukan. Setelah itu selesai. Dan untuk laporan yang saya buat itu ada sistematika penulisan skripsi. Yang bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah tinjau pustaka, bab tiga adalah metodologi penelitian, dan bab empat adalah hasil implementasi dan pengujian. Sebelumnya, mengapa saya tidak membuat bab 5? Dikarenakan pada laporan yang saya buat belum adanya sebuah hasil kesimpulan. Oleh karena itu, maka saya membuat beberapa poin dulu, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Baik, sekian dari hasil presentasi yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.